Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pagi Martin, Sarah, dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Saat ini saya berada di salah satu taman kanak-kanak atau TK yang ada di Jakarta. Nah, kalau kita flashback sedikit waktu kita ke masa anak-anak, masa sekolah begitu ya, pasti Martin, Sarah, dan juga sebagian besar pemirsa merasakan yang namanya kesenangan untuk jajan atau beli snack, baik dari dalam maupun di luar sekolah. Nah, biasanya umumnya anak-anak ini sebagian besar suka sama makanan yang manis, gitu, seperti coklat, wafer, permen, dan lain sebagainya. Atau bisa juga suka makanan yang gurih-gurih, seperti ciki begitu ya, kalau kita ngomongin snack jajanan anak zaman sekarang misalnya. Nah, apakah itu sebenarnya cukup ideal begitu ya untuk anak-anak? Bagaimana sih sebenarnya memilih jajanan snack yang wajar, yang juga sesuai dengan kesehatan mereka, tapi juga masih sehat? Kita akan membahasnya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Tapi saya juga mau cross check nih sama anak-anak yang ada di sini. Coba bener nggak kata-kata saya tadi, kalau biasanya anak-anak itu suka makanan yang manis, suka makanan yang gurih? Coba saya tanya yang ada di sini yang lagi pada main, gemes banget. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Kamu namanya siapa? Sena. Hah? Sena. Sena yang keras. Kalau Sena, kamu suka jajanan apa sayang? Kopi. Permen ya maksudnya ya? Suka permen kalau Sena. Kalau kamu namanya siapa? Mahira. Siapa? Mahira. Mahira. Kalau Mahira sukanya apa sayang? Snacknya? Permen. Permen juga. Yang lain gimana? Suka permen juga? Oke, ternyata banyak yang suka jajanan manis seperti permen, bener kan? Nah, coba kalau yang di sini nih, sama nggak pendapatnya sama anak-anak yang tadi gitu ya? Halo semuanya. Namanya siapa? A. Hah? Yang suka jajanan apa? Biskuit. Kalau kamu? Suka jajanan apa? Biskuit. Ada yang suka coklat nggak di sini? Coba tunjuk tangan yang suka coklat siapa? Kamu suka coklat tuh ya. Berarti benar pemirsa, seperti yang tadi saya prediksikan, bahwa anak-anak itu memang suka jajanan yang manis umumnya ya, atau juga gurih. Nah, saya coba bertanya, nanti saya akan membahasnya bersama dengan dokter anak yang ada di sini, tapi saya juga punya informasi pemirsa bahwasannya kita harus hati-hati untuk memilih snack atau jajanan untuk anak. Karena baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI memutuskan untuk menghentikan sementara peredaran jajanan Kinder Joy. Produk ini dihentikan dari peredaran setelah muncul dugaan kontaminasi bakteri Salmonella dalam produk Kinder Joy ini. Usai Badan Pengawas Obat dan Makanan menghentikan sementara peredaran produk Kinder Joy, salah satu minimarket di Rangkas Bitung, Banten, menarik seluruh produk tersebut dari penjualan. Penarikan produk Kinder Joy ini terjadi setelah pada 2 April lalu, Food Standard Agency di Inggris menerbitkan peringatan publik terkait dugaan produk tersebut terkontaminasi bakteri Salmonella non-typhoid dengan dampak yang ditimbulkan gejala ringan adalah diare, demam, dan kram perut. Saat ini sejumlah perusahaan retail masih menunggu keputusan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait peredaran produk Kinder Joy ini. Ya, pemirsa, ternyata juga bukan hanya terjadi di Rangkas Bitung, tapi penarikan produk Kinder Joy itu juga terlihat di beberapa minimarket yang ada di Jakarta. Kita akan simak bersama, ada liputan dari reporter kita yang akan membahas mengenai hal ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan menarik peredaran sementara telur coklat bermerek Kinder Joy. Biasanya Kinder Joy ini yang dipajang di depan kasir dengan harga 14.300. Kami juga melihat di beberapa minimarket memang sudah tidak terlihat lagi makanan ringan yang biasa dikonsumsi untuk anak-anak ini. BPOM menarik sementara Kinder Joy karena dikhawatirkan dapat mengandung bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella ini adalah salah satu infeksi bawaan makanan yang paling umum. Dan jika seseorang terpapar bakteri Salmonella, nantinya akan mendapatkan beberapa gejala. Di antaranya yaitu diare, demam, dan juga kram perut pada manusia. Selain Indonesia, juga terdapat 10 negara lainnya yang menarik peredaran Kinder Joy. Di antaranya yaitu Belgia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Swedia, Amerika Serikat, Spanyol, dan juga Singapura.
Tidak hanya di Indonesia, di Inggris juga Badan Standar Makanan Inggris ini menemukan adanya kurang lebih 63 kasus pada anak yang terpapar bakteri Salmonella. Untuk telur coklat Kinder Joy ini juga memiliki hubungan potensial dengan wabah Salmonella. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menyebut bahwa jika masyarakat ataupun warga Indonesia masih menemukan adanya peredaran Kinder Joy di beberapa minimarket atau beberapa toko-toko lainnya, maka dapat melaporkan ke Badan BPOM melalui call center 1500533. Dari Jakarta, Rutdio Dadi Budi, Metro TV. Ya, itu tadi kita sudah lihat mengenai penarikan Kinder Joy yang ada di minimarket di daerah di Jakarta begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pendapat warga ataupun orang tua tentang penarikan Kinder Joy ini. Kalau emang alasannya mengandung bakteri membahayakan, mendingan ditarik aja. Setuju ya, setuju tarik. Masalah kayak anak saya konsumsinya kan itu, suka banget konsumsi Kinder Joy, iya. Apalagi juga daripada membahayakan, lebih lanjutnya kan mendingan waspada dulu, ya kan? Anak saya untungnya nggak saya kasih Kinder Joy, karena kan Kinder Joy itu memang adanya di depan kasir kan, di Alfa. Nah, tapi kalau untuk saya buat apa, orang coklat kecil doang sama mainan kan isinya gitu. Tapi punten Mbak, anak Mbak suka minta-minta Kinder Joy Enggak. kalau di tempat kerja? Untungnya anak saya nggak suka dan saya juga nggak pernah ngasih Kinder Joy. Oke, pemirsa, nah kita akan membahas sebenarnya apa itu sebenarnya bakteri Salmonella, apa yang membuat makanan bisa terkontaminasi dengan bakteri Salmonella, dan sebenarnya bagaimana cara yang tepat untuk memilih jajanan untuk anak-anak. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Lucy Amalia yang sudah hadir di sini, spesialis anak. Terima kasih Dr. Lucy sudah bersedia berbincang di Selamat Pagi Indonesia. Ya, halo, selamat siang. Oke, Dok, kalau kita boleh ngobrol sedikit ya mengenai penarikan Kinder Joy baru-baru ini karena terdapat diduga ada bakteri Salmonella di situ. Nah, sebenarnya apa sih bakteri Salmonella, Dok? Ya, jadi bakteri Salmonella itu adalah bakteri gram negatif yang sering menginfeksi pencernaan. Nah, sebagian besar ini memang terbagi dua kelompok. Yang pertama kelompok Salmonella typhoid dan non-typhoid. Kedua-duanya sama-sama menginfeksi saluran pencernaan, tetapi memang gejala klinisnya lebih berat apabila terinfeksi Salmonella typhoid. Seperti itu. Nah, apa yang membuat makanan ini bisa terkontaminasi bakteri Salmonella tersebut, Dok? Nah, jadi bakteri ini tuh ternyata bisa ditemukan di feses. Jadi kalau misalnya seseorang terinfeksi Salmonella, maka fesesnya itu akan mengandung Salmonella. Nah, pada saat pengolahan makanan, apabila tidak bersih, tidak cuci tangan, bakteri itu bisa mengkontaminasi baik itu makanan maupun minuman, dan apabila tertelan akan menyebabkan infeksi Salmonella. Bisa nggak sih tahu bahwa ternyata makanan ini tuh bisa ada dugaan kena Salmonella atau tidak gitu? Itu pengetahuan awalnya tuh dari mana misalnya, Dok? Ya, jadi memang agak susah ya Mbak ya, karena bagaimanapun juga itu harus dibiarkan. Jadi makanan yang diduga terkontaminasi Salmonella kita harus biarkan di media kultur, kemudian kita periksa di laboratorium, lalu nanti kita lihat apakah dia terkontaminasi Salmonella atau tidak gitu. Jadi kita bisa melihat ciri-cirinya misalnya dari anaknya tersebut ya, kalau dia mengkonsumsi sesuatu apakah aman atau tidak. Nah, itu biasanya dampaknya atau ciri-ciri terhadap anak-anak itu apa sih, Dok? Jadi Salmonella ini bisa menyebabkan infeksi pencernaan, baik sakit perut, diare, bahkan kelompok Salmonella typhoid itu bisa menyebabkan demam tifoid, di mana demamnya sangat tinggi, berlangsung agak lama sampai 2 minggu, kemudian bisa menjadi nyeri perut, dan komplikasinya bahkan bisa perforasi usus, jadi ususnya bisa pecah, kemudian bisa penurunan kesadaran kalau dia semakin toksik ya ke otak, dan bisa menjadi shock seperti itu. Nah, secara umum terdapat dalam makanan apa sih biasanya kandungan bakteri Salmonella ini? Dia suka menempel di makanan jenis apa misalnya? Ya, jadi banyak makanan-makanan yang mungkin yang mentah ya, masih makanan mentah. Jadi seperti ayam, ikan, daging itu bisa terkontaminasi selama yang mengolah atau yang menjual itu tidak menjaga kebersihannya, dan si penjual ini atau yang mengolah ini menderita Salmonella, gitu, infeksi Salmonella. Nah, sayangnya si Salmonella ini juga bisa menyebabkan carrier, jadi nggak ketahuan gitu. Ada beberapa yang sudah sembuh, tetapi dia masih menyimpan bakteri Salmonella, sehingga itu ketika dia terkontaminasi dengan fesesnya sendiri gitu ya, misalnya terus dia nggak cuci tangan dengan bersih,
kemudian dia mengolah suatu jenis makanan, itu juga bisa mengkontaminasi. Dan juga ternyata ini bisa terjadi di jajanan atau snack pada anak-anak juga ya, bisa menempel di situ ternyata bakteri salmonella. Oke dok, nah sekarang kita ingin membahas mengenai bagaimana sih cara memilih snack atau jajanan yang sehat untuk anak-anak tapi juga masih sesuai begitu dengan kesenangan mereka. Nah ini kita punya beberapa contoh snack yang ada di sini. Ini biasanya snack-snack yang secara umum begitu ya, anak-anak itu favorit, anak-anak itu suka. Oke, nah sudah kita tutup ya. Jadi sebenarnya kita ngomongin jenisnya aja di sini pemirsa. Nah, dok, kalau misalnya kita bicara mengenai snack-snack ini, itu sebenarnya cukup ideal nggak sih untuk anak-anak? Karena kita nggak bisa ngelarang mereka untuk nggak konsumsi sama sekali kan. Nah, itu gimana tuh dok? Ya, jadi memang sebenarnya snack itu diperbolehkan karena sebagai bentuk variasi makanan ya. Kan nggak melulu makanan harus yang mereka makan besar, karbo, protein, tetapi memang kadarnya itu harus diperhitungkan. Dia tidak boleh dikonsumsi ketika jam makan besar, jam makan siang, jam makan malam, dia tidak boleh mengkonsumsi snack. Dan 2 jam sebelum jam makan itu juga harus dihentikan. Karena kalau tidak, gula darahnya akan tetap tinggi dan anak-anak nggak akan mau makan yang benar gitu. Jadi nggak masalah, tetapi ya memang harus dipilih snack apa yang ideal ya, setidaknya sehat dan terjaga untuk anak-anak kita. Oke, nah kalau misalnya kita bicara mengenai snack-snack yang ada di pasaran begitu ya seperti ini, itu boleh nggak sih anak-anak itu makan dok? Gimana caranya kita tahu bahwa snack ini tuh ideal, oh snack ini ternyata kurang sehat atau jangan kebanyakan gitu, gimana tuh dok? Ya jadi memang snack yang kita berikan itu kan pertama kita harus melihat apakah terjaga atau tidak higienitasnya ya, yang pasti tertutup dengan rapi, kemudian tersegel. Nah itu sudah kemungkinan besar itu akan higienis, aman gitu ya kan. Yang penting kita lihat dulu. Jadi hindari jajanan-jajanan atau snack yang terbuka, yang terpapar gitu kan. Jadi jangan membeli snack yang seperti itu. Oke. Ya. Jadi contohnya kalau ini kan sebenarnya biskuit yang tertutup rapat, berarti Ya. cukup higienis ya dok ya untuk dikonsumsi anak-anak. Iya betul. Oke. Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai kandungan sekarang, kandungan pada snack-snack ini itu gimana tuh dok kita ngelihatnya? Misalnya kita ngomongin soal ini nih biskuit ini ya, misalnya kita baca kandungannya atau juga coklat gitu kan, ini coklat. Nah itu apa nih kandungan ciri-ciri yang oh ini kurang ideal atau oh ini tidak ideal begitu? Ya jadi memang sebagian besar itu yang namanya snack pasti mengandung gula yang tinggi dan garam yang tinggi gitu, karena itu memberikan cita rasa yang lebih enak, apalagi ditambah dengan micin-micin tuh, nah, itu enak banget. Nah cuma memang ada angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh seseorang, apalagi anak-anak, yang tidak boleh melebihi seperti itu. Jadi memang ya setiap anak itu berbeda, tergantung usia, tergantung berat badan kan mbak. Paling kita sebagai orang tua bisa membandingkan aja gitu. Jadi misalnya oh di coklat ini atau di snack ini kandungan gulanya sekian persen gitu. Oh ternyata yang di sini lebih rendah gitu. Atau kandungan garamnya lebih tinggi. Jadi kita bisa membandingkan. Seperti itu. Jadi misalnya kita baca dulu nih pemirsa, kandungannya kan ada ya di belakang produk biasanya. Kita bisa baca, kita bisa ukur berapa takaran gulanya, berapa takaran garam ataupun lemak yang ada di sini, kita bisa bandingkan dan pilih mana yang lebih sehat gitu ya dok ya? Iya betul sekali. Oke, nah tapi kalau misalnya anak-anak tadi kan dokter Lucy bilang kalau misalnya anak-anak kebanyakan makan snack itu biasanya jadi nggak mau makan, itu salah satu dampaknya. Tapi gimana kalau anak tersebut juga ya suka ngemil, juga suka makan gitu, itu berarti kan sebenarnya nggak apa-apa dok atau gimana? Iya sih sebenarnya itu kan dalam perhitungan kalori sendiri untuk anak itu kan memang sudah diperhitungkan ya. Cuma memang kadang-kadang ada kondisi di mana makan oke, snack oke gitu kan, minum-minuman yang manis juga oke. Alhasil ini akan membuat seorang anak akan jadi overweight, di kemudian hari akan jadi obesitas, kemudian bisa menjadi diabetes mellitus atau hipertensi. Makanya kita tidak pernah menyarankan anak itu untuk gemuk gitu. Jadi harus gizi baik seperti itu. Jadi ya kita batasi aja. Misalnya kita harus mencontohkan kalau ketika kita sedang snacking, sedang makan snack, kita makannya buah. Itu sebenarnya harus dicontohin loh. Nggak kita
nanti kamu makannya buah ya, nggak bisa gitu. Jadi kita mencontohkan, nanti mereka akan meniru seperti itu. Oke. Nah, oke Dok, ngomong-ngomong soal kandungan yang sehat tadi, yang dokter katakan memang kita harus memberikan contoh. Tapi yang namanya anak-anak seperti yang tadi ya sudah dengar jawaban anak-anak itu paling banyak mereka tuh suka yang namanya permen gitu kan, coklat atau biskuit gitu kan. Nah, itu boleh nggak sih Dok kayak makan permen atau coklat ini? Berapa takaran kandungan jumlah gula yang wajar yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak? Ya, jadi memang boleh-boleh aja untuk pemberian coklat, pemberian permen itu nggak masalah gitu ya. Asal kita bisa memberikan sesuai dengan proporsinya. Misal gini, kebutuhan gula harian pada anak itu maksimal sekitar 5-10% dari total kalori. Ya. Total kalori itu ambil rata-rata sekitar 100 kalori per kilogram berat badan. Jadi pemberian coklat, permen itu kita bisa sesuaikan gitu. Terakhir mungkin Dok bisa diberitahukan mengenai tips bagaimana cara memilih snack yang lebih sehat untuk anak-anak. Bagaimana caranya kita bisa membuat anak-anak itu mau untuk makan snack yang sehat juga. Jadi yang pertama, lihat dulu kebersihannya. Kita ajarkan ke mereka, kamu kalau misalnya jajan, itu lihat yang bersih, yang jualannya bersih, nggak ada lalat, tidak terbuka. Kemudian jangan tergiur sama suatu cemilan yang warnanya mencolok dan rasanya sangat manis atau sangat asin. Gitu. Nah yang terakhir, ketika kita membeli harus jaga kebersihan tangan gitu. Jangan sampai ternyata ini bersih tapi tangan anaknya itu kotor, nggak diajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan gitu. Oke, terima kasih Dr. Lucy Amelia, spesialis anak dan juga magister kesehatan sudah berbincang di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini semoga bermanfaat untuk pemirsa khususnya para orang tua yang memiliki anak-anak. Nah, jadi itu tadi Marvin dan Sarah mengenai snack sehat untuk anak-anak dan juga bahaya mengenai bakteri Salmonella. Kita kembali dulu ke studio di Selamat Pagi Indonesia. Aduh, baik, terima kasih Terima Maria. kasih. Oke, ini menarik ya. Iya. Karena ini bisa menjadi sebuah edukasi juga untuk anak-anak juga, dan orang tua tentunya, karena memang ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa diberikan. Tentunya kita melihatnya harus fokusnya kesehatan. Betul gitu ya. sekali, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih harus menjaga kesehatan, dan itu paling penting adalah orang tua harus memberikan contoh. Kita harus bisa memulai hidup sehat. Ya kalau nggak sekarang, kapan lagi? Betul, perhatikan cemilan Anda.